Ya, baik. Jadi kita masuk ke topik yang pertama, ya. Tetapi sebelumnya kita sudah punya pengalaman hampir 2 tahun kuliah online. Semoga semakin nyaman atau malah tidak. Semakin nyaman atau tidak ya kuliah online. Kalau harapan saya sih semakin nyaman teman-teman kuliah online. Demikian pula saya juga berusaha untuk semakin nyaman kuliah secara online karena media kuliah online akan selalu dan tetap digunakan sekalipun kita nanti diperkenankan untuk kuliah tatap muka. Jadi tetap bersiap-siaplah untuk selalu mengikuti kuliah online. Nah, seperti teman-teman rasakan, kuliah online tentu mempunyai kelebihan, yaitu fleksibilitas di dalam kita mengikuti kuliah, mestinya begitu. Sehingga jadwal-jadwal perkuliahan yang tertentu seperti harus pada siang hari ini pun semestinya nanti juga tidak ada. Ya, apalagi kalau dia kuliah tatap muka, mestinya tidak ada lagi pertemuan-pertemuan terjadwal seperti ini, karena kalau ada materi yang kemudian dipaparkan oleh dosen, mestinya ya kita tidak perlu ya harus dalam waktu yang sama. Seperti ini pertemuan pagi ini saya rekam, maka siapapun nanti yang ingin mengulang karena tadi atau hari ini berhalangan atau mungkin selama kuliah ngantuk-ngantuk berat, ya tetap saja itu bisa diikuti. Jadi sebenarnya itu kelebihannya adalah di fleksibilitas waktu dan juga tempat. Nah, tentang kedalaman materi. Dengan saudara kuliah online mestinya akan menggiring saudara untuk mau bereksplorasi, mengeksplorasi keilmuan saudara melalui internet ini. Karena di internet ini banyak sekali sumber-sumber ilmu sebenarnya yang jauh lebih banyak daripada apa yang dikatakan oleh dosen atau mungkin apa yang tertulis di dalam slide ini. Begitu. Jadi kuncinya hanya satu, yaitu saudara saya mau melakukan eksplorasi. Ya, kapan itu dilakukan? Kapanpun bisa. Ya, jadi dengan demikian maka pengkayaan materi dari kuliah online ini menjadi tidak terbatas. Nah, bagaimanakah dengan ujian? Nah, selama ini saya menyadari kalau saya hanya memberikan soal-soal yang bersifat definisi yang tarafnya hanya sampai dengan ingatan, yaitu mubazir. Karena pasti teman-teman juga bisa mengambil jawaban itu dari slide saya, dari buku atau dari jawaban yang lain di internet. Jadi ini ujiannya nanti ujian copy paste jadinya. Maka ini juga tidak baik. Maka pertanyaan-pertanyaan saya di dalam ujian adalah biasanya saya minta saudara untuk membuat paparan. Nah, paparan ini tentu adalah hasil dari pekerjaan saudara mengeksplorasi itu, gitu ya. Jadi bukan hanya tergantung dari materi yang saya sampaikan, tetapi lebih yaitu pada kemampuan saudara untuk mengeksplor lebih lanjut berdasarkan rangkaian materi yang saya berikan. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Jadi saya aturannya juga begitu. Nanti akan ada banyak tugas seperti di forum-forum itu tentunya tidak hanya berisi hadir dan tidak hadir, tetapi saya selalu memberikan pertanyaan yang bersifat pendalaman untuk setiap materi dan itu akan menjadi tugas kecil untuk saudara. Baik, kita masuk kepada topik tentang software quality and testing. Tentu yang menjadi pertanyaan pertama adalah mengapa software itu harus di testing, ya? Atau apakah software testing itu? Nah, kita lihat di sini. Jadi ini juga tidak mungkin keluar dari dalam pertanyaan ujian ini. Apa ini? Apakah yang disebut dengan testing software? Nah, itu pasti tidak keluar ya. Karena di sini sudah ada. Adalah aktivitas untuk memeriksa apakah hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang diharapkan dan untuk memastikan bahwa sistem perangkat lunak bebas dari cacat atau bug. Nah, itu penjelasannya.
Atau mungkin juga di sini ada yang masih di dalam bahasa Inggris, software testing is process. Ya. Proses verifikasi dari sistem atau program komputer. Verifikasi sistem atau program komputer untuk memastikan bahwa apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, itu sesuai. Nah, apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan, keluarannya, itu sesuai. Ya. Juga sebagai satu kepastian bahwa tidak ada bugs. Bugs itu kesalahan yang kecil di dalam sebuah produk software tersebut. Nah, ini adalah kegiatan dari software testing. Pertanyaan selanjutnya, kapankah software testing ini dijalankan? Software testing dijalankan sebenarnya tidak hanya di awal, ya. Siapa yang angkat tangan? Ada yang angkat tangan? Kepencet, Pak. Oh, kepencet, waduh, ya. Nah, soalnya saudara boleh mengintrak saja, ya. Jadi, kapankah? Tentunya di awal, ya, sebelum itu rilis atau bahkan di dalam tahap pengembangan, itu testing software mestinya sudah dilakukan. Jadi bukan hanya di akhir setelah software atau sistem ini selesai, tetapi pada waktu proses secara bertahap, secara bagian per bagian, itu sudah dilakukan pengujian. Nah, bahkan kenyataannya, teman-teman, bahwa kerusakan atau cacat atau kelemahan dari software ini atau mungkin bugs dari software ini justru tidak pernah muncul dalam waktu dekat. Tetapi setelah digunakan selama setengah tahun atau mungkin 1 tahun, barulah kesalahan atau mungkin cacat ini muncul. Nah, ya, dan itu sebabnya maka software harus selalu diperbaiki. Tidak akan pernah ada yang sempurna. Contohnya misalkan, saudara menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Ya. Mengapa Microsoft Windows itu selalu memberikan update? Ya, mengapa? Karena ada persoalan, ya, ada masalah di dalam softwarenya itu. Kapan? Siapa? Nah, itu tidak tahu. Tidak semua orang mungkin mengalami, tetapi ada orang yang mengalami. Nah, begitu ada orang yang mengalami, kemudian orang ini akan melaporkan ke Microsoft, Microsoft akan menguji, oh ya betul, lalu dia akan memperbaiki bagian yang rusak tersebut. Jadi software memang tidak pernah sempurna, sekali selesai dan kemudian dijalankan dan tidak pernah rusak. Itu tidak akan pernah. Ya. Aplikasi yang hidup selalu akan punya masalah, maka kemudian akan diperbaiki terus-menerus. Nah, itu sebabnya juga saudara kenal ada software itu dengan berbagai macam versi. Nah, versi ini bisa karena melengkapi fitur, ya, menambah fitur-fitur yang kemarin tidak ada lalu diadakan, mungkin juga hanya memoles supaya menjadi lebih indah, tapi mungkin juga karena ada bagian-bagian yang rentan dan itu kemudian diperbaiki. Ya, jadi testing dari software itu akan selalu selalu diperlukan bahkan ketika software itu sudah digunakan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa software itu penting? Wah, ini saudara-saudara, itu lihat di dalam slide ini. Software ini penting atau perangkat lunak ini penting untuk di testing karena kesalahannya bisa berakibat fatal. Ini ada beberapa contoh banyak sekali ya. Tahun 2018, April 2018, terminal Bloomberg di London jatuh karena kesalahan perangkat lunak yang mempengaruhi lebih dari 300.000 pedagang bursa keuangan. Ya. Kemudian memaksa pemerintah untuk menunda penjualan hutang 3 miliar pound. Kemudian lagi ada mobil Nissan menarik kembali lebih dari 1 juta mobil karena kegagalan perangkat lunak pada detektor sensor kantung udara. Kita tahu banyak mobil sekarang dipenuhi dengan perangkat elektronik
dipenuhi dengan software ya, perangkat lunak untuk melakukan otomatisasi, ya, maka potensi ketidakjalanan dari aplikasi itu sangat mungkin dengan apapun pengaruhnya atau penyebabnya. Kemudian Starbucks, ya, Starbucks terpaksa menutup 60% toko di Amerika dan Kanada karena kegagalan perangkat lunak dalam sistem pembayarannya. Ya. Kita tahu Starbucks adalah satu toko yang terintegrasi, ya, sehingga satu titik mengalami kerusakan maka akan berpengaruh kepada titik-titik yang lain. Lalu ada berbagai pengecer pihak ketiga dari Amazon melihat harga produk diturunkan. Wah, kok bisa? Ya tidak tahu ini. Nah, itu juga kemudian berakibat kerugian yang sangat besar. Kemudian ada apa itu? Kerentanan pada Windows 10 yang memungkinkan user keluar dari security sandbox ya, melewati cacat pada sistem Windows 32K. Nah, kemudian setiap kali ada permasalahan ini pasti kemudian Windows memperbarui versinya. Tahun 2015 pesawat tempur F-35 menjadi korban pada bug software sehingga menyebabkan tidak dapat mendeteksi target dengan benar ya. Kemudian pesawat Airbus Cina A300 jatuh karena perangkat lunaknya yang juga tidak mampu mendeteksi ketinggian ya. Kalau ini juga sama dengan yang kejadian terbaru yang ada di Indonesia yang jatuh di daerah Kerawang itu ya. Itu adalah mesin itu dari pesawat maskapai Lion Air dengan pesawat Boeing yang terbaru ya, terbaru dan tercanggih, ceritanya begitu. Pesawat Boeing terbaru dan tercanggih. Ya, pada waktu lepas landas lalu gagal mendeteksi ketinggian juga. Sehingga pilot juga bingung, dinaikkan ternyata turun, diturunkan ternyata naik, sehingga akhirnya jatuh dan menewaskan semua penumpangnya. Dan kejadian ini lalu diikuti beberapa pesawat sejenis di negara lain. Nah, ini lalu memaksa Boeing untuk kemudian menghentikan produknya dan tentunya dia harus ikut terlibat menanggung risiko dari atau kerugian dari maskapai tersebut. Ya, jadi tidak sederhana, saudara-saudara. Di Amerika bahkan pernah terjadi kelistrikan yang mati, ya blackout di satu negara bagian karena penata software untuk menata listriknya itu bermasalah. Jadi semakin ke sini semakin banyak software yang dilibatkan di dalam kehidupan kita mengakibatkan potensi yang tidak kecil ya untuk kerusakan software tersebut. Nah, itu saudara-saudara mengapa pengujian software itu penting. Manfaat dari pengujian software juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas biaya, ya, menghemat biaya, ya, supaya sebelum dilakukan implementasi yang sebenarnya software ini sudah aman. Nah, meskipun itu juga tidak pernah bisa menjamin sepenuhnya. Tetapi kalau software ini tidak diuji lebih dahulu, mungkin potensi kerugiannya menjadi lebih besar. Nah, berikutnya lagi adalah tujuan atau manfaat dari pengujian adalah dari sisi keamanan, ya, keamanan. Ya. Orang yang tidak suka atau mungkin iseng akan berusaha untuk mencari celah kerentanan dari satu software. Ya. Entah itu untuk tujuan ya berhubungan dengan uang, ya, politik bisa juga, tapi mungkin juga hanya untuk senang-senang, ya. Jadi celaka juga hanya untuk senang-senang, tetapi sebuah perangkat lunak bisa menjadi rusak. Kemudian juga pengujian software ini akan memberikan manfaat pada kualitas produk, kaitannya dengan jaminan, ya, asuransi, ya, jaminan. Saya menjamin bahwa produk ini sudah baik, ya, itu
bagaimana kita bisa menjamin kalau kita tidak pernah melakukan uji coba? Nah, dengan adanya uji coba ini pula juga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, karena pelanggan sudah tahu bahwa software yang akan dia gunakan terbebas dari kesalahan. Meskipun sekali lagi tetap ada garansi biasanya, karena seperti yang saya katakan, kerusakan dari software itu biasanya tidak muncul dalam waktu dekat, tapi bisa juga dalam waktu yang lama. Oke, nah selanjutnya adalah berbagai macam pengujian perangkat lunak. Ya. Dalam pembangunan perangkat lunak, ya, menurut aturan dari ANSI dan IEEE nomor 1059, pengujian dalam rekayasa perangkat lunak adalah satu metode analisis item perangkat lunak untuk menemukan perbedaan antara kondisi saat ini dan yang diinginkan. Ya. Sehingga ada 3 jenis pengujian perangkat lunak, yaitu pengujian fungsional, pengujian non-fungsional atau kinerja, ya, performance, dan yang ketiga adalah maintenance atau regresi dan maintenance. Ya, jadi maintenance perbaikan yang berkelanjutan. Itu ada 3 macam. Ya. Pengujian fungsi, ya, apakah setiap fungsi yang dirumuskan sebelumnya dan kemudian dibangun itu sesuai, ya, fungsinya sesuai. Tapi di samping fungsinya sesuai, maka juga dengan kinerjanya. Apakah bekerjanya software tersebut atau perangkat tersebut, perangkat lunak tersebut, itu sesuai dengan waktu, ya, waktunya cepat, ya, pendek kata seperti itu. Kalau lambat, ya itu akan jadi masalah baru. Dan juga untuk maintenance atau perawatannya. Bagaimana perawatannya? Ada perawatan yang mudah yang bisa dilakukan sendiri oleh user, ada perawatan yang agak rumit yang dilakukan oleh penguasa sistem atau mungkin oleh ownernya. Ya. Oke, itu tentang jenis-jenis pengujian. Nah, kalau kita definisikan lebih rinci, maka pengujian fungsi itu bisa terdiri dari diantaranya adalah unit testing, ya, tadi yang saya katakan. Kita tidak perlu menguji itu secara keseluruhan, tapi dari sejak pembangunan, setiap bagian atau setiap unit ini kita harus pastikan sudah teruji. Karena kita tahu bahwa di dalam membangun software, maka unit akan ketemu dengan unit, fungsi ketemu dengan fungsi, prosedur ketemu dengan prosedur, ya. Jadi kalau satu prosedur bermasalah, pasti prosedur yang memanfaatkan juga akan bermasalah juga. Kemudian integration testing, nah tadi kaitannya dengan banyak prosedur yang kita gunakan, atau mungkin dalam skala yang lebih tinggi adalah modul, ya, modul-modul yang kita bentuk itu harus terintegrasi satu dengan yang lain. Nah ini juga harus diuji. Contohnya, misalkan kalau di dalam kelompok mahasiswa yang ujian, ya, mahasiswa yang ujian itu mendapatkan nilai, ya. Mahasiswa yang ujian itu dipastikan bahwa dia sudah KRS. Ya. Masa ada mahasiswa yang tidak KRS satu mata kuliah kok bisa mendapatkan atau bisa mendapat hak akses untuk ujian. Nah ini contoh. Padahal antara jadwal dan atau pendaftaran pengujian dengan ujian itu sendiri mungkin tahapnya berbeda, ya, atau mungkin malah dikaitkan dengan keuangan. Mahasiswa yang boleh ujian hanyalah mahasiswa yang sudah lunas misalkan. Nah itu melibatkan sistem yang berbeda, ya, satunya pembayaran, satunya adalah akademik. Kemudian tentang smoke, ya, asap. Apa itu asap? Nah, terkadang software itu juga membuat masalah yang lain. Nah, ini juga diuji apakah dampak dari penggunaan software tersebut. Lalu ada juga user acceptance. Apa user acceptance? Uji penerimaan, ya. Jadi karena ada orang yang nanti akan menggunakan, ya, maka para calon pengguna ini diminta untuk mencoba apakah pengguna bisa menerima
software yang akan diimplementasikan tersebut. Nah, kalau sebagian besar tidak bisa menerima, ya ditanya bagian yang mana yang tidak diterima, sehingga developer akan membuat perbaikan lagi sampai dengan user yang nanti akan mengoperasikan bisa mengatakan bahwa software ini bisa diterima dan digunakan. Ya, itu. Kemudian ada localization, ada globalization. Nah, ini juga kalau kita bicara tentang pemrograman yang mobile, tentu ini akan bermasalah. Dan lain-lain. Nah, tentang kinerja. Ya, kinerja itu apa? Biasanya adalah endurance, kecepatan. Ya. Apakah software ini bisa melakukan proses dengan cepat? Ya. Kemudian bisa memproses dalam volume data yang banyak load-nya, ya toh, atau volumenya, ya. Apakah software ini tidak bermasalah jika terjadi perubahan jumlah pemakai, entah jumlah pemakainya bertambah banyak, entah jumlah pemakainya berkurang. Ya, ternyata begitu ada pengguna baru malah semakin lambat dan kemudian error. Nah, ini berarti bermasalah. Itu istilahnya adalah scalability, ya. Kemudian usability, ya. Apakah memang software ini layak untuk digunakan? Ya, itu dikaitkan barangkali dengan teknologi yang ada, dikaitkan dengan proses bisnis yang ada. Kemudian maintenance itu ada yang berkala, ada yang maintenance dalam waktu tertentu, ya. Itu kemudian ya mungkin sampai di sini dulu saya interupsi kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Silakan. Ada mau ditanyakan? Tak ada? Oke, belum ada ya? Baik, kalau belum ada saya akan lanjutkan dengan strateginya. Ya, tadi karena ada 3 pengujian, ya, pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem. Nah, ini dalam skalanya. Pengujian unit itu adalah bagian kecil. Pengujian integrasi adalah hubungan antara satu modul dengan modul yang lain. Dan pengujian sistem adalah satu sistem dengan sistem yang lain. Termasuk salah satunya adalah keamanan. Ya. Lalu ada juga di sini pengujian bukan ke tingkat aplikasi, tetapi di tingkat program. Ya. Jadi program adalah bagian dari sistem atau bagian dari aplikasi. Ya. Jadi tujuan dari pengujian program adalah supaya ada jaminan bahwa program ini jalan lebih dahulu. Ya. Kemudian nanti antar program baru akan disinergikan. Kalau masing-masing program sudah teruji dan jalan baik, maka permasalahan kalau itu tidak terjadi barangkali adalah di faktor integrasinya. Berarti sudah meningkat ke lebih tinggi. Nah, kalau saling integrasi sudah baik, antar satu program dengan program yang lain, mungkin nanti akan dikaitkan integrasi antar sistem. Nah, itu mungkin teman-teman gambaran besar dari perilaku. Dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang teknik-teknik pengujian tentunya. Tapi sebelum itu, maka saya akan lanjutkan dengan pengenalan karir, ya, yaitu karir yang disebut sebagai software tester. Nah, kalau saudara sudah menguasai teknik pengujian, maka saudara bisa berpotensi untuk mengambil profesi sebagai software tester. Tentunya ini bukan satu hal yang mudah karena seorang software tester harus mengikuti ujian tertentu, sertifikasi, sehingga baru dia bisa menjalankan tugasnya kalau dia sudah mendapatkan sertifikat tersebut. Ya. Software tester adalah satu pekerjaan yang selalu dibutuhkan. Mengapa? Karena ke depan itu industri perangkat lunak akan tetap tinggi dan dominan. Dan setiap pembangunan perangkat lunak selalu membutuhkan software tester. Nah, ini satu peluang untuk saudara. Ya, kita lihat apa sih keahlian yang diperlukan oleh seorang software tester. Ya, ada 2, non-technical skill dan technical skill.
Non-technical adalah analitis, kemampuan komunikasi, kemampuan mengelola dan mengorganisir waktu, kemudian sikap yang baik dan passion, ya, gairah, gitu ya, semangat. Kemudian technical skill, pengetahuan dasar database atau SQL. Kemudian pengetahuan terhadap Linux command. Mengapa Linux command? Karena kita tahu Linux itu pemrograman yang boleh dikatakan primitif, ya. Semakin primitif, maka sebenarnya dia semakin powerful, tetapi memang berdasarkan baris-baris program yang kita harus banyak mengingat, ya, tidak semudah program-program yang sudah disimbolkan atau ada library-nya. Lalu pengalaman dengan tool pengelola pengujian, memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penggunaan tool tentang kesalahan software, dan memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam tool-tool otomatisasi. Nah, ini contoh dari atau paparan dari keterampilan non-technical, ya, ada passion, ada produk, ada attitude, ya, seperti itu. Nah, untuk gambaran saja, berapa sih pendapatan seorang software tester ini kalau di Amerika ini rata-rata adalah $45 sampai $74. 45.000 sampai 75.000. Berapa kalau dikurskan sekarang? 50.000 kali berapa? Oh ya, 10 jutaan ya. 50.000. Ya, 10 jutaan lah. Hampir 10 jutaan atau 100 juta malah ya. Ya. Kemudian biasanya seorang software tester pasti punya bonus-bonus yang lain. Tapi kalau saudara mau bergerak secara mandiri, ya nggak apa-apa, cukup mahal. Cukup mahal biayanya, yang penting saudara mempunyai sertifikasi. Ya. Oke, nah apa yang dikerjakan software tester? Biasanya adalah memahami dokumen kebutuhan. Ya. Yang kedua adalah membuat kasus uji, lalu mengeksekusi kasus uji, mengkaji ulang bab, lalu membuat satu rapat, ya, hasil dari analisis tersebut, dan kemudian membangun kegiatan yang lain, tentu kegiatan untuk perbaikan tersebut. Ya. Oke. Nah, karir alternatif software tester adalah automation testing, ya. Jadi dia menguji otomatisasi sistem yang ada. Ya. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang penguji software atau software tester? Nah, yang pertama tentunya adalah saudara harus melakukan berbagai kegiatan. Ya. Di antaranya adalah pelatihan untuk tool tertentu, kemudian saudara melakukan ujian, nah dari situ kemudian mendapatkan sertifikat. Maka saudara baru layak untuk bisa menjadi seorang tester software. Itu saudara-saudara tentang bagaimana mata kuliah ini sebagai software testing adalah bagian yang terpenting juga dalam pengembangan software, dan juga bisa menjadikan saudara menjadi seorang profesional di bidang software tester, meskipun saudara harus tetap membekali diri dengan penguasaan tool yang sepertinya tidak mungkin dilakukan di dalam perkuliahan ini. Jadi perkuliahan ini nanti hanya menjelaskan, mengenalkan ada berbagai tool, ya, ada berbagai contohnya, tetapi saudara kalau memang nanti berminat, ya saudara harus terjun untuk menambah ilmu sendiri. Itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada pertemuan awal ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya tunggu. Ada? Mas Brilian, Fauzan, Adam, Ardinsyah, Saka Ramadan, Wahyu Hidayat, Muhammad Abid, Riko, Rio, Rafli, Chrysostomos. Namanya indah sekali nih, Chrysostomos. Seperti orang Yunani. Anda memang orang Greece, Mas Christos? Ya, Pak. Kenapa, Pak? Kamu orang dari Yunani? Enggak, Pak. Oh, atau orang tuamu pecinta budaya Yunani mungkin ya? Enggak sih, Pak. Itu baptis saya. Baptisnya Chrysostomos? Ya, Pak.
Ada ya? Chrysostomos. Ya, oke. Aprilianing mungkin ada. Laila Rifki dan 20 lainnya nggak kelihatan. Waduh, 60 orang ya, luar biasa. Arya Wijaya, Pak. Oh, saya malah orang hilang. Kalau mau jadi supir tester gitu, harus ikut semacam pelatihan ya, Pak? Ya, benar. Jadi, karena software tester ini biasanya tidak beberapa software tester menuntut penggunaan protokol tertentu, aturan tertentu. Nah, aturan tertentu ini biasanya akan dilatihkan oleh kelompok tertentu juga. Ya, dari situ kemudian saudara baru layak menjadi seorang software tester. Ya. Terkadang juga saudara harus menguasai software. Misalkan untuk jaringan, menguji software-software jaringan. Nah, saudara harus menggunakan tools. Nah, untuk dianggap mahir, maka saudara harus mendapatkan sertifikasi tentang penguasaan tool itu. Betul, menjadi bukan hanya software tester saja sebenarnya Mas Arya Wijaya ya. Nanti ada banyak pekerjaan-pekerjaan itu harus atau menuntut semacam sertifikasi. Ya. Software tester. Kemudian tata kelola, auditing untuk software, itu semuanya butuh sertifikasi. Kadang di Indonesia memang belum terlalu populer masalah seperti itu, tapi kalau secara global ini sudah dibutuhkan. Dan banyak Mas, untuk saudara melakukan atau mencari sertifikat ini. Ya, menguji software apa atau menguasai software apa, itu memang harus ada seperti itu, dan ini nilai tambah ya, sebagai bukti profesionalitas gitu Mas Arya Wijaya. Gitu Mas Arya nangkene ra ketok ya, enggak apa-apa, nongol ya tetap nggak kelihatan ini kalau di tempat saya ya, kemungkinan karena ini hanya bisa nampung 40, 20 enggak kelihatan. Baik, yang lainnya silakan. Ya, kalau bisa bicara sendiri silakan, kalau mau nulis silakan. Oke. Stefano Titon, ini nama-nama yang menarik nih. Stefano. Lingga Pradita. Ini perempuan atau laki ya? Lingga. Coba on cam. Kameranya ada enggak? Lingga Pradita. Laki, Pak. Oh, laki-laki ya. Oh ya gitu. Oh, keren loh, Mas. Kowe nggo kaos, aku ya minggu kaos. Hebat banget ya. Kita kuliah pakai kaos. Ya, dosennya pakai kaos juga, enggak apa-apa lah. Yang penting itu komunikasinya, Mas. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke. Izin bertanya Pak, alur untuk menjadi software tester itu dimulai dari mana nggih? Nah, pertanyaan yang bagus. Wah, ini langsung gercep ini. Ya. Ya, kalau saudara ingin menjadi seorang software tester, saudara masuk dulu mendaftarkan dalam satu lembaga yang memang menyediakan itu. Saya belum begitu hafal, nanti saya lihat ya. Saya PR jadi saya, kalau memang saudara ingin mendaftar ke situ, kemudian saudara nanti akan mengikuti pelatihan, ujian, dan kemudian mendapatkan sertifikasi. Ya, salah satunya ke CCNA misalkan untuk jaringan, untuk tester jaringan, kemudian untuk aplikasi saudara bisa masuk ke ISO juga ada, tapi ISO yang nomor berapa saya lupa. Kemudian saudara juga bisa masuk ke dalam sebuah CISA ya, pengujian CISA itu juga bisa cisa.org, bisa juga saudara masuk ke itu karena banyak, ada CISA, ada ITIL, ada TOGAF ya, itu saudara bisa masuk ke situ. Nanti masuk ke yang
software tester atau ke audit system dan segala macam. Ya, semoga di Indonesia ada. Ya, kalau tidak ada ya saudara harus ikuti di luar negeri. Tetapi jangan takut karena sekarang pelatihan-pelatihan seperti itu bisa dilakukan secara online. Ya, ujiannya juga online. Ya, jadi lebih mudah. Seperti yang kemarin saya juga barusan ikut kursus untuk sertifikasi enterprise arsitektur misalkan. Ya, ya cukup mahal sih, satu orang biayanya 4,5 juta ya. Ya, tapi itu menjadi pengalaman yang baik. Setidaknya saya sebagai dosen itu akan menambah ilmu dari sudut praktisinya, ya, bukan teori saja tapi kepraktisannya. Itu Mas Didi Trisatya ya. Setelah kita lulus Pak, baru bisa daftar. Lulus apa nih maksudnya? Mana Kenny Pradono? Setelah kita lulus Pak, baru bisa daftar. Lulus apa? Lulus kuliah ini? Oh tidak, ya Mas Kenny ya. Saya jawab pertanyaan Anda. Kalau memang saudara mau masuk ke situ, kalau hubungannya dengan kuliah ini nggak ada, ya. Saudara saat ini pun kalau besok misalkan saya sudah bisa temukan mana itu untuk testernya di Indonesia barangkali ada, saudara daftar aja, ya. Dan setelah saudara lulus, ya silakan saudara mempromosikan, ya. Saudara bisa mempromosikan diri akan menjadi pekerja independen atau saudara akan masuk ke dalam sebuah perusahaan software house yang tugasnya adalah melakukan pengujian software. Itu. Kalau masuk ke software house berarti akan digaji tetap, tapi kalau saudara berdiri sebagai independen, saudara akan mendapatkan kontrak kerja dari beberapa kantor. Gitu Mas Kenny Pradono ya. Saya termasuk orang yang mendukung mahasiswa seperti kalian ini untuk bisa mendapatkan keterampilan masa depan. Tidak terlalu mementingkan kuliah lah. Begitu saudara bisa mendapatkan keterampilan tertentu, saudara ada passion di situ, dalami, maka saudara sudah layak untuk mensejahterakan diri dan lingkungan Anda. Tinggal ngomong nanti kepada Pak Mulyono, saya mengundurkan diri dari Udinus karena saya sudah dapat sertifikat sebagai software tester dan sekarang sudah diterima di satu software house ternama, atau saya mendirikan perusahaan sendiri independen untuk melakukan pengujian software dan saya sudah mendapatkan kontrak dari beberapa perusahaan, maka saya tidak mau kuliah lagi. Oh, keren itu ya, keren itu yang jadi orang yang mampu memanfaatkan peluang. Itu kalau saya memang lebih cenderung ke arah itu. Tapi ngomong kalau mau metu ya toh. Sebab kalau tidak ngomong ya nanti dianggap drop out, itu tidak bagus. Itu Mas Kenny Pradono, Mas Didi dan Arya Wijaya ya. Semangat anak muda, saudara nanti akan masuk di dalam era yang disebut era disrupsi yang saat ini sebenarnya sudah mulai. Nah, saudara nanti akan mulai masuk membentuk tatanan masyarakat baru yang disebut masyarakat society 5.0 ya, di mana penguasaan saudara terhadap bidang yang berhubungan dengan digitalisasi, ya, program perangkat lunak itu menjadi penting. Nah, software tester memang adalah suatu unit yang khusus, ya, unit yang khusus. Rata-rata memang programmer, ya, tapi kalau cuma programmer saja dia tidak sempat melakukan pengujian, ya karena bikin programnya aja sudah pusing. Ya. Nah, biarkan pengujian itu dilakukan oleh orang yang spesialis. Ya. Ini namanya spesialis, sudah spesialis ini. Kalau dokter ya dokter spesialis ini sudah. Ya. Oke, Nandika Rakasiwi. Game tester maksudnya software tester juga ya Pak? Atau beda lagi? Ya, sama. Ya. Game tester itu kan bukan ngomongnya game, tetapi adalah di softwarenya. Ya. Jadi software game itu kan software. Ya. Maka software tester ini ya termasuk ya tidak peduli juga. Dia menguji semua software. Salah satunya adalah software untuk game.
Nah, tentunya tidak harus dia bermain game, tapi minimal dia mengetahui bagaimana sih alurnya ya. Ada satu algoritma atau satu library ini harusnya menjalankan apa. Nah, kemudian diuji cobalah. Ya. Misalkan ini menembak, lah kalau menembaknya tidak pernah bener nih gimana, ini mana yang jadi acuan. Nah, contohnya seperti itu. Oh iya, ternyata ngitungnya kurang satu vektor misalkan gitu kan, itu bisa ketahuan. Ya, termasuk Mas Nandika Rakasiwi. Nandika Rakasiwi, laki-laki ya? Semoga benar. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nandika menjawab ya, pertanyaan sudah terjawab atau ada yang lain? Sudah, oke, ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Nanti setelah forumnya saya buka, silakan saudara tulis di forum tersebut sebagai tugas harian dan juga sebagai absensi. Begitu? Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan,